Bisa mendengar suara saya? Sudah. Oke, saya ulang dari awal berarti ini ya. Kompetensi dasarnya. Ya. Bisa dilihat itu ada KD 4 membandingkan fungsi sosial dan unsur kebahasan beberapa tes positif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang kita benda ya itu ya. Kemudian tadi untuk tujuan penilaiannya ini ya. Tadi saya sudah mengatakan. Kemudian ini tadi yang saya bilang deskriptif teks materinya ada pensil, penggaris ini juga bisa kita deskriptifkan. Deskripsi teks. Ya, ini kita mau membahas tentang pengertian, ciri-ciri, struktur teks dan contoh teksnya. What is descriptive text? Descriptive text is the kind of the text which is list the characteristics of the person, place, or things, or describing living and non-living things such as plant, animals, plant, etc. Jadi di sini untuk descriptive text itu artinya bahwa teks ini menggambarkan tentang karakteristik orang, tempat, atau benda, baik benda mati maupun benda hidup. Benda mati itu contohnya yang seperti tadi saya katakan ada penggaris pesawat ini. Tolong dimatikan yang masih pada bicara ya. Halo guys. Masuk. Mohon suaranya dimatikan dulu ya. Ini waktunya terbatas masalahnya ya. Nanti waktu sampai sudah mati seperti yang tadi disebut. Menggambarkan benda hidup dan benda mati. Okay, what is the social function of descriptive text? Descriptive text function to describe a particular person, place, or thing, yaitu menggambarkan bagian dari tempat, orang, atau benda. Menggambarkan di sini bukan membuat bentuk gambar, tapi menggambarkan dengan menggunakan kalimat agar orang lain memahami apa yang kita sampaikan. Misalnya kalian mempunyai bukunya hilang, maka kalian tanya sama temannya, kamu tahu buku saya? Oh, temannya bilang bukumu yang seperti apa? Buku-buku yang besar, warnanya merah. Ya, di sini kita lanjut pada the structure of descriptive text, yaitu struktur teks deskriptif. Di sini ada dua, yaitu identification and description. Identification ini artinya menggambarkan secara umum. Kemudian description adalah menggambarkan secara khusus. Ya, kemudian language feature of descriptive text focus on specific participant, yaitu hanya membahas pada hal. Adjective and compound adjective menggunakan bentuk kata sifat, kemudian linking verbs menggunakan kata kerja penghubung, dan use menggunakan bentuk simple present tense atau pola kalimat saat ini. Kemudian penggunaannya adjective yang fungsi untuk gambarkan benda, orang atau tempat. Kemudian di situ ada simple tense. Simple present tense yang menggunakan bentuk to be dan menggunakan bentuk has. Halo. Jangan berisik ya, tolong ya. Kemudian contoh untuk simple present tense yang menggunakan bentuk to be, di sini ada she is blonde, he is strong.
Saya besarkan itu. She is grounded, he is strong. Ini adalah bentuk simple present tense menggunakan bentuk to be itu ada 3, am, is, dan are. Kemudian adjektif yang tadi ada pada kalimat itu adalah kata blonded yang artinya pirang dan kata strong yang artinya kuat. Look at this picture. Ya, di sini saya ada 2 gambar. Kita untuk menggambarkannya hanya butuh 1 gambar karena tidak bisa descriptive text mendeskripsikan atau menggambarkan 2. Kita pilih salah satu, yaitu yang ini, pria. Pria ini menggendong anaknya. Jadi ini namanya adalah ayah. Kita mau menggambarkan seperti apa sosok ayah dengan teks my father. Ya, my father is Mr. Marsuki. He is very warm, smart, and funny person. I live with him in Munjungan, Trenggalek. Itu untuk bentuk identifikasinya atau penggambaran umumnya. Jadi di sini dikatakan ayah saya itu my father is quite handsome man. How he is about 35 years old. He has well-built body because he always does exercise every day. He is also tall. He has black hair and black eyes. He has an oval face and pointed nose. He has slight mustache and beard. He has light dark brown skin. Nah, tadi ketika kamu melihat gambar dia itu, kamu bisa mengatakan bahwa dia itu handsome, quite handsome, yang artinya cukup tampan. Kemudian dia berusia sekitar 35 tahun. Kemudian bodinya bagus karena dia berolahraga setiap hari. He is tall, dia tubuhnya tinggi. Kemudian he has black hair and black eyes. Dia mempunyai rambut yang tadi berwarna apa? Irang. Hitam. Right. Siapa ya? Oh, Al. Halo, Al. Halo. Ya, tunggu sebentar ya, Bu Asis sedang masuk lagi. Tunggu sebentar. Muhammad Danu Hidayat di mana? Halo guys. Iya, Mbak. Ya, orang kerja. Ganti kuping. Halo guys. Balik lagi. Bertemu dengan saya. Siapa?
Iya, Pak. Telepon. Ya. Halo, saya lanjutkan ya. Belum kedengaran suara saya? Sudah ya. Saya lanjutkan tadi sampai pada bentuk teks deskripsi. Itu tadi contoh untuk teks yang menggambarkan tentang manusia ya. Tadi yang digambarkan siapa? Ya, Bu. Yang digambarkan tadi ayah ya. Ayahnya tadi namanya siapa? Masih ingat? Nggak ingat ya, nggak usah ingat namanya. Tapi bagaimana tadi penggambaran secara umumnya? Ayahnya itu seperti apa? Tampan apa jelek tadi? Dikatakan dalam teks itu tampan. Tampannya tadi seperti apa ciri-cirinya? 12. Kulitnya berwarna Kulitnya coklat. berwarna coklat, gelap. Ya, terus apa lagi? Berkumis. Berkumis, betul. Hidungnya mancung. Oh, hidungnya mancung. Nah, kalau hidungnya mancung tadi bahasa Inggrisnya apa ya? Ada yang ingat tadi hidung mancung bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, diam ditanya. Pointed. Hidung apa hidung bahasa Inggrisnya? Nose, pinter. Jadi kalau hidung mancung itu tadi penggambarannya adalah pointed nose. Kemudian pointed nose. Nah, mancung itu tadi termasuk kata apa tadi yang Bu Guru jelaskan sebelumnya? Kata sifat atau kata benda, adjektif atau noun? Noun atau adjektif? Untuk menggambarkan bentuk apa? Adjektif atau kata sifat. Kemudian untuk bentuk kalimatnya, tadi menggunakan bentuk kalimat apa ya? Misalnya, my father is Mr. Marzuki. Itu menggunakan pola kalimat apa? Yang ada hubungannya dengan language feature atau ciri-ciri kebahasaan. Tadi kan ada menggunakan bentuk apa? Adjektif, menggunakan bentuk linking, kemudian menggunakan apa yang terakhir sendiri tadi, tulisan yang terakhir sendiri apa itu? Masih ingat? Simple present tense, menggunakan bentuk simple present tense, yaitu pola kalimat yang menyatakan waktu kemarin, sekarang, atau yang akan datang. Ada yang tahu kemarin, sekarang, atau yang akan datang? Yaitu menggunakan bentuk waktu. Mau ngopi turun di sini di tempat-tempat. Ya nunggu itu bukan nunggu ini. Iya. Tadi persiapan untuk ngopi dulu ya, penjenengannya. Ya. Simple present tense itu pola waktu saat ini, menggunakan bentuk to be, yaitu am, is, are. Yang dipakai am, is, atau are tadi ya. Ada yang tahu menggunakan bentuk am, is, apa are, to be-nya tadi? Menggunakan bentuk waktu, bentuk kata is, yaitu my father is Mr. Marzuki. Iya, sebetulnya mau jawab tapi malu ya, nggak usah malu. Kalau bisa jawab aja. Kemudian contoh lain selain my father is Mr. Marzuki yang menggunakan bentuk is tadi. Atau menggunakan bentuk yang kedua. Kan kita menggunakan bentuk to be dan menggunakan bentuk have has. Yang hidung tadi bisa dikatakan bahwa he has pointed
nose. He has pointed nose. Jadi kita menggunakan bentuk have has. Apa itu artinya have atau has? Artinya adalah mempunyai, ya. Jadi he has pointed nose itu artinya dia mempunyai hidung yang mancung. Ya. Lah kalau pesek, flat. Berarti cuma tinggal diganti. He has flat nose. Ya, pesek. Jadi untuk apa namanya, kata sifatnya yang kita ambil adalah pointed atau flat. Yaitu untuk contoh menggambarkan teks orang. Berikutnya ya. Ini berhubung materinya Ibu ada di laptop dan laptopnya Ibu masih crowded. Ini nanti misalnya tiba-tiba Bu Guru sudah tidak bisa on, kalian bisa lihat materinya di GCR. Ya, kalian baca lagi materinya di GCR, kemudian ada soalnya di Google Formulir. Kamu juga bisa kerjakan soal-soal kuisnya di Google Formulir. Karena persiapan untuk penilaian harian 1 di semester 2 nanti ada di tanggal 1 sampai 5 Februari, berarti itu artinya minggu depan ya. Minggu depan. Iya, jadi kalian pelajari, saya sudah mengeser berarti sepanjang ini ada sudah 3 kali materi ya. Ya, dan materi yang kali ini adalah, kalau yang kemarin menggambarkan tentang benda, masih ingat ya? Di GCR yang sudah membuka GCR kemarin, materi yang pertama adalah menggambarkan tentang benda. Nah, hari ini Bu Guru menggambarkan tentang tempat dan orang. Berarti sudah lengkap untuk materi deskriptif tab kali ini untuk bahan penilaian harian minggu depan. Seperti biasa, karena jadwalnya bahasa Inggris hari Selasa, kalian mengerjakan soal penilaian harinya juga hari Selasa pas jamnya Bu Guru biasanya nge-share materi. Dan materinya dipersiapkan dari deskriptif teks. Karena di semester ini saya mempunyai 2 materi, yaitu deskriptif teks yang akan datang adalah lagu atau song bahasa Inggrisnya. Kita akan mempelajari bagaimana memahami lagu dalam bahasa Inggris tentang isi, amanat, atau sebagainya dalam sebuah lagu atau sebuah song. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang materi yang saya sampaikan hari ini? Yang mau bertanya silakan melambaikan tangan. Hari ini kita sudah membahas materi, tinggal kurang 1 yaitu tempat. Karena laptop saya itu error. Di sini tempat tadi saya mau menggambarkan tentang classroom atau ruang kelas. Di mana di dalam ruang kelas itu bisa kita gambarkan seperti apa bentuknya. Sama seperti bentuk orang ya, bahwa orang itu mempunyai bagian dalam tubuhnya dimulai dari kepala, tubuh, kemudian bagian kaki. Sama kelas juga seperti itu. Kelasnya seperti apa? Oh, kelasnya bagus. Kelas bagus itu bagusnya seperti apa? Itu pada bagian identification. Kemudian pada bagian description-nya diterangkan di situ kelasnya, misalnya bentuknya bagusnya apa? Oh, warnanya misalnya karena kamu suka warna pink. Oh,
warna pink itu kamu katakan bagus, kemudian rapi, bersih, kursinya juga bagus, kemudian ada LCD-nya, ada mungkin apa namanya papan tulisnya berwarna putih, fasilitasnya bagus, maka kamu bisa mengatakan my classroom is very nice. Itu untuk penggambaran tempat. Kemudian penggambaran tempat apakah hanya apa namanya ruang kelas? Tidak. Yang namanya menggambarkan tempat itu bisa apa saja. Misalnya masjid, lapangan, kemudian kantor kecamatan dan sebagainya itu bisa kita jadikan sebagai penggambaran tempat. Kemudian orang tadi kan saya memberikan contoh apa namanya menggambarkan father ya, ayah. Apakah yang digambarkan hanya sosok ayah? No, tidak ya. Kita bisa describing about other people, maybe your friends ya, mungkin temanmu. Seperti tadi saya katakan apa namanya? Seperti apa temannya? Misalnya saya ambil di sini salah satunya, misalnya ada nama Adnan Saifullah. Adnan Saifullah. Misalnya, do you know Adnan Saifullah? Yes, I know. How is he like? Seperti apa bentuknya Adnan? Oh, he is very handsome. Dia sangat tampan. Dan tampannya gimana? Oh, he is tall. Dia tinggi misalnya. Kemudian he has an oval face. Dia mempunyai bentuk muka oval. Kemudian he has lip thin. Sorry. Thin lips ya, bibirnya tipis misalnya. He has white skin, dia mempunyai kulit putih. He has short hair, ya rambutnya pendek itu ya, saya lihat rambutnya pendek. Itu untuk contoh lain dari penggambaran selain menggambarkan seorang ayah. Gitu untuk Agustina Nur Aisyah, kamu melambaikan tangan. Any question about my material? Ada pertanyaan tentang materi saya? Halo. Oh, ini ada lagi Sela Nur Fatona. Kamu melambaikan tangan, Mbak? Ya. Melu-melu. Oh, melu-melu toh. Jangan melu-melu toh. Oh, enggak ya. Enggak melambaikan tangan. Saya kira melambaikan tangan. Mau menyerah apa mau bertanya? Kalau menyerah jangan dulu menyerah ya. Bu Guru belum selesai membahas materinya. Jadi tadi untuk contohnya adalah menggambarkan tentang manusia dan menggambarkan tentang tempat. Jadi tempat apa saja boleh. Kemudian manusia juga siapa saja boleh. Yang penting yang digambarkan hanya satu, walaupun di situ bergerombol ya. Misalnya di sini Bu Guru juga bergerombol dengan Pak Chandra dengan Bu Rahma. Tapi yang digambarkan hanya satu saja. Misalnya Pak Chandra saja, atau Bu Guru, atau Bu Rahma saja. Itu namanya descriptive text. Karena tadi just focus in special character ya. Hanya fokus pada satu hal ya, itu untuk descriptive text. Sampai di sini ada yang ingin bertanya materi saya hari ini? Apakah ada yang mau bertanya? Dadan nanti dadan. Tidak ada? Ada. Oke. Kalau tidak ada, sudah paham ya? Oke, kita simpulkan sama-sama bahwa hari ini kita sudah mempelajari materi tentang apa? Descriptive text tentang apa? Si teks. Tentang apa ya yang digambarkan? Orang dan tempat. Orang tadi yang digambarkan adalah ayah, sedangkan tempat yang digambarkan adalah classroom atau ruang kelas. Kemudian untuk pengertiannya tadi sudah ya. Menggambarkan tidak hanya tempat atau orang, tapi juga benda, baik benda mati maupun benda hidup. Ciri kebahasaannya tadi menggunakan adjektif, ya, kemudian menggunakan simple
present tense. Yeah, I think kelempar juga. Ini tinggal saya nasihat. Saya kira bulan hari ini cukup materinya. Kalian saksikan juga kita bacakan soal bibir. Ya, Bu. I think time is up. So in our first day, say Kung mas